Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Dwi Santoso dalam live sharing menulis. Sebelumnya saya minta maaf ya teman-teman ya. Kita agak lambat mulainya, sekitar 34 jam lebih lambat dari jadwal setengah 10. Sekarang jam 10 seperempat ya, karena ada yang harus saya kerjakan dulu. Tapi yang apa ya teman-teman ya, saya usahakan nanti sekitar 1 jaman saja ya. Jadi sampai jam 12 kita selalu udah selesai. Jadi ya kalau teman-teman mungkin tertarik dengan materi yang kita bahas malam ini, tapi mungkin besok harus ada kegiatan yang pagi, mudah-mudahan sih kalau kita selesai jam 12 kurang ya sudah bisa beristirahat ya. Jadi ya cukup waktu lah untuk beristirahat besok gitu. Pun kalau teman-teman mungkin waktunya terbatas, mungkin kalaupun ada yang ditanyakan mengenai dunia terus menulis, bisa langsung ditanyakan ya teman-teman ya, langsung ditanyakan melalui kolom komentar. Nanti saya akan jawab. Nanti mungkin teman-teman bisa mengikuti live malam ini sampai dengan waktunya teman-teman harus meninggalkan live ya. Jadi yang penting teman-teman jawabannya sudah pertanyaannya sudah saya jawab, dan sehingga teman-teman mungkin tidak penasaran lagi ya mengenai hal terkait dengan dunia terus menulis gitu. Nah, untuk malam malam ini teman-teman ya, kita melanjutkan pembahasan di kemarin ya. Kalau kemarin kan seperti saya sampaikan kemarin bahwa ya dalam rangka menghadapi Ramadan ya, sekitar 10 harian lagi, mungkin entah tanggal 10 atau tanggal 11 Maret ya kita mulai Ramadan. Seminggu ke depan kita akan membahas mengenai dunia tulis menulis, mengenai penulisan fiksi ya, khususnya menulis novel yang terkait dengan religi Islami, terkait dengan tema-tema ataupun topik-topik yang terkait dengan Islami ya, tidak hanya terkait dengan Ramadan tapi juga dengan hal yang lain ya. Jadi tujuannya adalah ya itu tadi teman-teman, mungkin seperti yang VT baru saya tayangkan tadi, mungkin sudah sempat masuk di FYP teman-teman ya. Untuk menghadapi Ramadan kan mungkin kita harus mempersiapkan fisik dan mental kita, kan juga pengetahuan kita mengenai keagamaan gitu. Tapi ya kalaupun bikin teman-teman belum terbiasa membaca buku-buku agama, kitab-kitab agama Islam ya yang mungkin tebal atau mungkin agak berat, teman-teman bisa belajar mengenai agama Islam melalui novel-novel ya, terutama novel-novel yang terkait dengan novel-novel religi Islam gitu. Makanya ya dalam rangka menyambut Ramadan ya, seminggu ke depan kita akan membahas novel dengan tema dan topik-topik terkait dengan religi Islam ya, dengan berbagai macam pembahasan gitu. Jadi kemarin kita sudah buka secara umum membahas mengenai novel yang bertema religi Islam ya. Jadi saya hanya membahas secara umum saja mengenai novel-novel yang bertemakan religi Islam. Nah, untuk hari ini dan selanjutnya sampai dengan minggu depan kita akan membahas lebih spesifik lagi ya, mungkin bisa menjadi referensi bagi teman-teman dalam memilih bacaan novel yang terkait dengan religi Islam, ataupun juga mungkin teman-teman yang punya tekad selama Ramadan besok selain beribadah juga, tapi juga ingin menyelesaikan novel ataupun tulisan yang terkait dengan religi Islam. Ini mudah-mudahan pembahasan saya semingguan ini bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan referensi, bisa memberikan input ya, sehingga teman-teman bisa menulis novel ataupun cerpen terkait dengan religi Islam dengan memanfaatkan suasana Ramadan nanti gitu ya. Jadi ya akan memberikan manfaat bagi teman-teman sendiri. Teman-teman lebih banyak belajar mengenai agama dengan menulis novel tersebut, dan juga nanti kalau setelah menjadi suatu tulisan novel ataupun juga cerpen itu juga bisa berguna bagi rekan-rekan yang lain ya, yang selain bisa menghibur juga bisa memberikan inspirasi, memberikan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai moral yang bisa didapat dari tulisan novel ataupun cerpen teman-teman gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman, sekedar pengantar melanjutkan dengan pembahasan live kemarin, dan malam ini kita akan melanjutkan topik yang bertemakan novel bertemakan Islami, dan kita lebih fokus kepada pembahasan malam ini adalah novel-novel yang bertema hijrah ya teman-teman ya. Jadi kan bagaimanapun hijrah itu pasti terkait dengan nilai spiritualitas juga kan, dengan nilai moralitas ya. Karena kata hijrah sendiri pun mungkin kalau teman-teman masih ingat ya, itu kan berawal dari hijrahnya Rasulullah ya, dari Makkah ke Madinah kan. Itu pada saat itulah mulai ada istilah diksi hijrah gitu. Makanya ya ketika kita membahas novel bertema hijrah ya, bukan berarti kita benar-benar membahas novel yang isinya adalah terkait dengan sejarah Islam, ataupun juga novel yang isinya adalah terkait dengan mungkin secara langsung dengan ibadah ataupun akidah Islam, tapi tetap
hijrah itu dalam arti yang luas ya, artinya kalau waktu dulu Rasulullah berpindah dari Makkah ke Madinah itu dalam rangka untuk mencari kehidupan untuk pengembangan agama Islam yang baik. Nah, kalau konteks hijrah dalam arti yang lebih spesifik pada sebuah novel, itu adalah hijrah perubahan hidup ya, dari seorang tokoh utamanya, dari yang mungkin kemarin kurang baik atau bahkan tidak baik, beralih menjadi kehidupan yang baik ya, dengan segala macam alur cerita yang bisa dikreasikan dari sebuah novel yang bertemakan hijrah gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman. Malam ini kita akan membahas novel-novel yang bertemakan hijrah. Mungkin saya akan bahas mengenai beberapa perspektif dari novel-novel yang terkait dengan hijrah, kemudian juga mungkin sedikit teknis menulis novel-novel yang bertemakan hijrah, dan juga nanti di akhir saya akan berikan genre dan juga topik-topik novel yang bertemakan hijrah ya, termasuk juga rekomendasi novel-novel bertemakan hijrah yang bisa menjadi referensi teman-teman untuk menghadapi Ramadan ataupun juga mengisi waktu Ramadan ya. Selain ngabuburit kan, daripada mungkin ngabuburit kita keluar, ya mungkin banyak pertimbangan. Kalau kita mau menunggu berbuka puasa di rumah ya, kita bisa membaca novel-novel yang bernuansa Islami ya, terutama ataupun juga novel-novel yang bertemakan hijrah gitu. Jadi itu ya teman-teman, nanti saya akan berikan rekomendasi beberapa novel yang terkait dengan hijrah, termasuk juga beberapa novel yang saya tulis yang alhamdulillah sudah sekitar 4 ya. Saya untuk novel yang bertemakan hijrah saya menulis 4 novel gitu, di lain selain novel-novel yang bertemakan lainnya gitu. Jadi itu kurang lebih. Nah sekarang kita akan bahas sebetulnya yang dimaksud dengan novel hijrah itu apa ya teman-teman ya. Dalam konteks kita berbicara novel yang bertemakan religi Islami ya. Jadi secara umum maaf, saya agak batuk 2 hari ini. Saya lanjutkan lagi. Jadi novel yang bertemakan hijrah itu pada prinsipnya, pada dasarnya adalah mencerminkan perubahan atau perjalanan karakter utama ataupun tokoh utama dari suatu novel dalam mencari makna hidup yang lebih baik secara moral dan juga secara spiritual ya. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman. Novel yang bertemakan hijrah itu pasti menceritakan perjalanan hidup tokoh utama dari novel yang untuk mencari makna hidupnya ya, baik itu secara spiritual maupun secara moral yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman pemahaman mengenai novel hijrah. Walaupun nanti saya akan jelaskan bagaimana menerapkan novel hijrah itu akan sangat banyak variasinya ya, akan sangat banyak jenisnya ya, sehingga mungkin teman-teman bisa memilih satu ataupun beberapa jenis dari novel yang bertemakan hijrah itu sesuai dengan preferensi teman-teman ya, sesuai dengan keinginan teman-teman, sesuai dengan minat teman-teman gitu. Jadi itu sekedar definisi dari novel yang bertemakan hijrah. Dan dari definisi tadi kita bisa melihatnya dari berbagai perspektif ya teman-teman, dari berbagai sudut pandang dalam memandang novel yang bertemakan hijrah tadi gitu lah. Untuk yang, jadi saya akan jelaskan ada 5 perspektif ataupun sudut pandang utama dalam kita melihat sebuah novel yang bertemakan hijrah gitu. Nah, yang pertama adalah perspektif karakter ya teman-teman, ataupun perspektif penokohan dari sebuah novel, di mana sebuah novel yang bertemakan hijrah itu saya bilang tadi pasti berfokus pada cerita karakter utama ya, tokoh utama dari novel tersebut. Walaupun tetap ada tokoh pendukung dari novel yang nanti juga akan mendukung upaya ataupun juga justru melawan upaya si tokoh utama tadi untuk melakukan hijrah ya, kehidupan yang lebih baik ya, di dalam konteks hidupnya tadi. Nah, terkait dengan tokoh utama dari sebuah novel bertemakan hijrah itu sebetulnya juga ada 2 kelompok ya teman-teman. Yang pertama adalah tokoh protagonis ya. Tokoh protagonis teman-teman pasti sudah paham ya, protagonis itu adalah tokoh yang baik. Jadi ya tokoh utama yang bertujuan untuk memperbaiki hidupnya, untuk kembali ke kehidupan yang lebih baik dari segi agama ya, dalam konteks agama Islam, dibanding dengan sebelumnya yang mungkin kurang baik ataupun tidak baik, itu biasanya masuk ke dalam kelompok tokoh utama ataupun karakter protagonis gitu. Nah, selain tokoh utama protagonis, bisa jadi juga ada tokoh antagonis ya, yang itu juga bisa menjadi tokoh utama gitu. Jadi tokoh utamanya ada dua kelompok, tokoh utama protagonis yang baik dan tokoh utama antagonis ya, yang buruk. Nah, yang buruk itu biasanya bukan berarti dia jahat ya, bisa jadi dia orang yang baik juga, tapi
dalam cerita novel tersebut si tokoh antagonis tadi itu sadar ataupun tidak sadar itu menghalangi upaya dari si tokoh protagonis untuk melakukan hijrah ya. Misalnya ya bisa saja gitu kan, ada seorang yang ingin dia secara keagamaan untuk lebih baik beribadah ya, lebih baik ini katakanlah besok Ramadan, kalau biasanya mungkin Ramadan dia hanya sekedar menahan lapar dan haus, tidak ada ibadah yang lain, dia ingin lebih banyak ibadah gitu. Tapi mungkin bisa jadi sahabat-sahabatnya yang mungkin mereka biasa hangout ya, biasa ya katakanlah menghabiskan waktu di luar, di mall kah, di kafe, ataupun mungkin di tempat-tempat hiburan malam katakanlah ya, seperti itu saya atau apa, mereka tetap mengajak si orang yang ingin hijrah tadi itu, si tokoh protagonis, untuk ya tetap kepada kebiasaan mereka sehari-hari ya, yang tidak terkait dengan masalah agama gitu. Itu kan berarti kan si tokoh antagonis tadi walaupun sebetulnya baik ya, sahabat dari si tokoh protagonis tadi, tapi kan sebetulnya secara tidak langsung dia menghambat ya, mengganggu upaya si tokoh protagonis tadi untuk hijrah gitu, untuk istilahnya memanfaatkan waktu Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah gitu, bukannya untuk hangout, bukannya untuk mencari hiburan malam. Nah, jadi ada teman-teman, si sahabat tadi secara tidak sadar, tidak secara sengaja dia menghambat si upaya si tokoh protagonis tadi untuk melakukan hijrah. Jadi itu ya teman-teman, dari sisi perspektif karakter ataupun pentokohan dari sebuah novel bertemakan hijrah itu ya, ada tokoh protagonis yang ingin hijrah dan tokoh antagonis yang secara sadar ataupun tidak sadar, langsung ataupun tidak langsung itu mengganggu ataupun menghambat si tokoh protagonis tadi dalam melakukan kegiatan hijrah. Jadi itu yang pertama ya teman-temannya, perspektif penokohan ataupun perspektif karakter dari sebuah novel yang bertemakan hijrah gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah perspektif moral dan spiritual ya teman-teman. Udah pasti ya ketika kita bicara mengenai hijrah dalam konteks keagamaannya, khususnya agama Islam kan pasti di situ ada unsur-unsur spiritual ya, dan juga ada unsur moralitas gitu ya. Terkait dengan unsur moralitas itu adalah misalnya ada mengeksplorasi adanya pertentangan moral dan juga etika dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi pada umumnya ya sebuah novel yang bertemakan hijrah itu pasti ada pertentangan moral ya, pertentangan batin dari si tokoh utama tadi terkait dengan masalah moralitas dan juga masalah etika di dalam kehidupan sehari-harinya, di mana mungkin dia merasa bahwa secara moralitas, secara etika dia jauh lah ya dari tuntunan agama, dan ada keinginan dia untuk kembali kepada tuntunan agama tadi. Jadi nilai-nilai moralitas itu tadi itu juga menjadi perspektif ya dari sebuah novel bertemakan hijrah gitu. Selain itu juga dengan adanya pertentangan batin tadi ya, pada saatnya kan akan membimbing ya, mengarahkan si tokoh utama tadi untuk melakukan hijrah ya, untuk melakukan kembali pada arah yang benar, kepada arah yang sesuai dengan tuntunan agama. Jadi disitulah perspektif moralitas dalam sebuah novel yang bertemakan hijrah itu berlaku ya teman-teman ya. Nah, itu dari sisi moralitas ya. Kemudian dari sisi spiritualitasnya lagi, perspektif spiritualitasnya itu terkait dengan hubungan nilai-nilai spiritual agama ataupun juga pencarian makna dalam kehidupan yang dalam ya. Jadi artinya kalau kita ya udah pasti lah ketika kita bicara spiritual kan pasti hubungan kita dengan Sang Pencipta gitu kan, berarti dengan Allah, kemudian juga dengan otomatis dengan ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Sang Maha Pencipta, dan juga yang disampaikan oleh para nabi dan rasulnya gitu kan. Nah itu berarti kan hubungannya terkait dengan nilai agama yang tadi itu ya, yang telah disampaikan melalui nabi dan rasulnya, kemudian juga pencarian makna kehidupannya ya dalam yang lebih mendalam gitu. Artinya dengan dia mungkin mempelajari ajaran dan agamanya, disitulah dia bisa mendapatkan makna hidup ya yang lebih dalam daripada yang dia hadapi ataupun dia lakukan ketika dia belum melakukan hijrah gitu. Jadi itu ya teman-teman, perspektif moralitas dan perspektif spiritualitas ataupun sudut pandang moralitas dan spiritualitas itu juga seringkali mengisi ataupun juga bahkan mendominasi sebuah novel yang bertemakan hijrah gitu ya. Kak Racun Soper, hai ya kak ya, apa kabar juga kak? Semoga kakak tertarik dengan materi dan juga mungkin bisa mendapatkan manfaatnya kak ya, baik sebagai
pembaca ataupun juga mungkin bahkan kakak tertarik untuk menulis ya, menulis ya mungkin belum novel dulu walaupun cerpen kalau bisa, atau bahkan mungkin menulis novel ya kalau kakak sudah terbiasa untuk menulis gitu. Jadi itu. Nah kemudian kita lanjutkan lagi ya, tadi kita udah membahas perspektif karakter, kemudian perspektif moralitas dan spiritualitas, dan perspektif yang ketiga dari sebuah novel yang bertemakan hijrah itu adalah perspektif sosial dan budaya teman-teman. Jadi karena hijrah itu kan walaupun itu adalah hubungan pribadi ya, individu seseorang dengan sang pencipta, tapi kan pasti terkait juga dengan lingkungan sosial ya. Jadi artinya bisa jadi orang yang mungkin selama ini dekat dengan sesuatu yang buruk ya, dekat dengan kemaksiatan, dekat dengan sesuatu yang jelek, kemudian dia ingin hijrah ya, ingin berubah menjadi lebih baik. Mungkin tanggapan masyarakat bisa berbeda ya, ataupun lingkungan sosial di sekitarnya ataupun keluarga mungkin menanggapinya dengan pesimis, dengan skeptis gitu, nggak yakin apakah dia bisa berubah gitu kan. Itu kan berarti kan perspektif sosial itu juga mempengaruhi ya bagaimana sih seseorang itu ingin hijrah ya, bisa mendukung, motivasi, atau sebaliknya ya, ataupun pesimis ataupun skeptis, sehingga mungkin bisa mengganggu ataupun juga menurunkan motivasi dari si tokoh utama tadi untuk melakukan hijrah ya. Jadi bisa seperti itu juga gitu ya teman-teman. Jadi dan terkait dengan tadi masalah sosial ya, kemudian terkait dengan masalah budaya, ketika di budaya itu kan terkait juga dengan norma-norma, tradisi, dan juga ekspektasi ataupun harapan budaya ya. Jadi ya bisa jadi gitu, apa artinya norma-norma ataupun tradisi yang ada di suatu masyarakat itu bisa mempengaruhi upaya seseorang untuk melakukan hijrah ya, baik itu yang bersifat pendukung atau bahkan sebaliknya ya, sesuatu yang menghambat gitu. Tradisi-tradisi yang ada itu justru bisa menghambat seseorang untuk melakukan hijrah yang lebih baik ya. Jadi itu ya teman-teman, perspektif sosial dan budaya yang juga bisa mempengaruhi dari sebuah novel yang bertemakan hijrah ya, kurang lebih itu. Nah kemudian yang selanjutnya adalah dari sudut pandang penulis ya. Jadi nah seorang penulis ketika menulis sebuah novel hijrah kan pasti punya tujuan ya, punya keinginan gitu dari sebuah novel yang ditulis. Jadi artinya ya pada umumnya si penulis itu punya keinginan untuk ya setidaknya mungkin bisa menyampaikan nilai-nilai spiritualitas, nilai-nilai moralitas kepada pembaca melalui novel-novelnya gitu. Bisa jadi harapannya lebih lanjut lagi adalah bisa menimbulkan suatu refleksi ataupun suatu kesadaran diri dari pembacanya, sehingga bisa memotivasi, menginspirasi pembacanya untuk bergerak lebih baik ya. Jadi ini sebagai contoh teman-teman, ini saya tulis novel Istri Salihah ya, ini sebetulnya juga masuk dalam konteks novel hijrah ya. Jadi novel Istri Salihah ini bercerita mengenai hubungan kisah kasih ya antara Adrian dan Andini. Mereka adalah teman satu kantor ya di divisi marketing ya, karena mereka sering bertemu di lapangan ketika melakukan event, di mana si Adrian itu adalah event spesialis, kemudian si Andini adalah sosial media spesialis di suatu perusahaan. Jadi kan mereka sering bertemu, dan pertemuan di lapangan itu menumbuhkan rasa cinta di dalam mereka kan. Dan sebagai orang lapangan, mereka juga mungkin punya beberapa hal yang sifatnya mungkin tanda petik kurang baik ya. Artinya mungkin mereka sering dekat dengan kehidupan dunia malam gitu kan, karena ya mereka jarang bertemu kan, bahkan karena sebagai event kan seringkali dilakukan Sabtu Minggu ya, sehingga tidak seperti pasangan kekasih pada umumnya mereka bertemunya hanya justru di hari kerja kan. Di hari kerja ya pasti di malam hari kan, nggak mungkin di hari kerja mereka berkasih sayang di kantor gitu kan. Nah makanya mereka dekat dengan dunia malam gitu. Nah itu mereka teruskan ketika mereka setelah menikah ya, setelah mereka dekat dengan dunia malam, bahkan mungkin semakin dekat dengan alkohol ya, karena si Adrian pindah kantor ke perusahaan minuman alkohol yang tentu dekat dengan dunia malam. Nah, ini kan sebetulnya jadi ingin menggambarkan saya bahwa si Adrian itu makin lama semakin tanda petik tenggelam ya dalam kehidupan yang ya kalau dari sisi nilai agama cukup jauh menyimpang gitu. Nah akhirnya ya dengan dengan sesuatu situasi yang buruk yang akhirnya mereka hadapi di situasi pernikahan mereka, yang bahkan hampir menghancurkan mahligai rumah tangga dibangun, timbul kesadaran dari mereka ya, dari Andini dan Andrian, untuk mereka menjadi lebih baik lagi. Dan mereka harus merubah diri, baik itu dari merubah sikap, merubah
pemandangan terhadap kehidupan, merubah bahkan tempat tinggal, merubah merubah pekerjaan perusahaannya, pindah perusahaan, dan banyak hal yang mereka rubah. Ya, mereka bertujuan untuk melakukan hijrah ya, pada akhirnya sedikit demi sedikit mereka bisa merubah diri mereka lebih baik lagi. Nah, tujuan saya menulis novel ini ya tentu saja gitu kan, maksudnya ya harapan saya pembaca untuk terinspirasi ya, walaupun mungkin situasinya beda dengan yang dialami oleh Adi dan Adrian, tapi ingin menunjukkan bahwa merubah diri, melakukan hijrah itu bisa dilakukan oleh siapa saja gitu, dan tujuannya tentu adalah untuk kebaikan diri dari si masing-masing pembaca ya. Jadi itu teman-teman. Nah, sudut pandang saya sebagai penulis, saya ingin menyampaikan pesan-pesan hijrah tersebut ya di dalam novel ini gitu, dan juga bahwa kalau kita melakukan hijrah ya, nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan reward, kita akan mendapatkan hasil yang kita inginkan ya. Dalam konteks novel ini ya, bagaimana seorang Andini yang tadinya ya itu tadi kan dekat dengan dunia malam, dekat dengan alkohol, kemudian juga ya secara inilah ya jauh dari nilai-nilai agama, akhirnya sedikit demi sedikit bisa mengarahkan diri untuk menjadi istri salihah ya, dengan segala macam kriteria ditetapkan dalam ajaran agama Islam. Jadi itu ya teman-teman, sudut pandang saya sebagai penulis novel istri salihah ini ya seperti itu ya. Jadi ya harapan saya mungkin bisa menginspirasi ya bagi kita semua, tidak hanya bagi pembaca, juga bagi saya, untuk bisa merubah diri lebih baik ya. Dan dalam konteks novel ini ya, seorang wanita, seorang istri, bagaimana bisa menjadi istri yang salihah. Jadi itu ya teman-teman, sudut pandang penulis juga bisa mempengaruhi sebuah novel hijrah ya. Artinya ya apa yang diinginkan oleh penulis ketika dia menulis novel tersebut, apa tujuan yang dicapai dari penulis ketika menulis novel bertemakan hijrah. Nah, itu bisa juga mempengaruhi novelnya, dan itu bisa memberikan inspirasi ketika dia melakukan penulisan gitu. Jadi itu ya kurang lebih teman-teman. Nah, ini dari sisi sudut pandang penulis ya. Dan yang terakhir adalah dari sudut pandang si pembaca. Jadi ya saya bilang tadi kan, kalau kita membahas sebuah buku itu kan berarti konteksnya adalah penulis dan juga pembaca ya. Kalau dari sisi penulis tadi, dia ingin menyampaikan pesan-pesan spiritual, pesan-pesan moral yang diharapkan bisa menginspirasi pembacanya ya ketika membaca novelnya. Nah, dari sudut pembaca, pembaca juga pasti kan setiap novel itu kan pasti ada di sisi emosional ya, dan sisi emosional itulah yang semakin novel ini bisa mempengaruhi secara emosional pembacanya, semakin novel ini mempunyai keterikatan yang kuat dengan si pembaca ya. Dan kalau sudah sedemikian kuat hubungan emosional antara pembaca dengan suatu novel ya, tentu tujuan dari penulis novel itu bisa tercapai ya. Ya seperti tadi, misalnya penulis bertujuan untuk memberikan inspirasi, memberikan motivasi dari pembacanya untuk hijrah, yaitu bisa mempengaruhi pandangan sikap dari pembaca terkait dengan hijrah yang ingin dicapai dari sebuah novel gitu. Apalagi kalau novel-novel yang ditulis itu relevan ya dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Misalnya kalau saya bicara novel Istri Salihah ini kan berarti kan berbicara mengenai kehidupan pasangan muda di sebuah kota metropolitan gitu kan. Nah, bagi pembaca yang tinggal di kota metropolitan ataupun setidaknya di kota-kota yang cukup besar, itu kan mungkin isu-isu yang dibahas dalam novel ini itu relevan ya dengan kehidupan mereka, walaupun mereka tidak secara langsung menjalani atau mengalami kehidupan seperti tokoh novel ini, tapi setidaknya lingkungan sekitarnya dia mungkin ada seperti isi novel ini, sehingga akhirnya apa yang dibahas oleh novel ini menjadi relevan, dan secara emosional juga bisa lebih mempengaruhi si pembaca tadi ya untuk terinspirasi ataupun mendapatkan manfaat, mendapatkan pandangan baik dari novel ini gitu. Jadi itu Kak User, halo juga Kak ya, semoga Kakak mendapatkan manfaat ya dari novel yang saya tulis ini. Nah, jadi itu teman-teman, saya ulangi sekilas ya, 5 perspektif ataupun sudut pandang dari sebuah novel yang bertemakan hijrah. Itu ada 5 ya, perspektif utama ataupun sudut pandang utama. Yang pertama adalah perspektif
karakter ataupun penokohannya dari sebuah novel hijrah yang ada tokoh utama protagonis dan antagonis. Kemudian yang kedua adalah perspektif moralitas dan perspektif spiritualitas. Ya, kalau moralitas ya adanya pertentangan moral, pertentangan batin, pertentangan etika dari tokoh utama, dan juga ada perspektif spiritualitasnya adalah hubungan antara si tokoh utama itu dengan nilai-nilai keagamaan dan juga dengan pencarian makna hidup yang lebih dalam. Jadi itu. Kemudian yang ketiga adalah perspektif sosial dan budaya, di mana kehidupan masyarakat, kehidupan sosial itu bisa mempengaruhi seseorang yang ingin hijrah. Demikian pula lingkungan budaya, ya lingkungan sosial dan budaya itu juga bisa berdampak pada keberhasilan ataupun tidak keberhasilan si tokoh utama tadi dalam melakukan hijrah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah sudut pandang penulis, ya. Jadi si penulis pasti mempunyai tujuan mengapa dia menulis sebuah novel yang bertemakan hijrah, ya. Seperti saya jelaskan tadi, ya, untuk novel Istri Salihah ini saya kan pasti punya sisi-sisi hijrah yang ditonjolkan dalam novel ini, dan juga tujuan saya menulis novel ini. Nah, itu masuk ke dalam sudut pandang ataupun juga perspektif dari penulis. Dan terakhir adalah sudut pandang ataupun perspektif pembaca, ya. Artinya seberapa sisi emosional dari pembaca itu bisa teraduk-aduk ataupun bisa mempunyai ikatan yang kuat dengan novelnya. Itu akan terjadi bila ada relevansi personal, relevansi antara pembaca, kehidupan pembaca, situasi pembaca dengan isi dari novel ini. Jadi itu ya teman-teman, 5 perspektif dasar, ya, 5 perspektif utama dari sebuah novel yang bertemakan hijrah gitu. Jadi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kita bahas. Setelah kita bahas perspektif dari sebuah novel yang bertemakan hijrah, ya, 5 perspektif utama, kita bahas pembahasan berikutnya, ya. Jadi aspek-aspek apa saja sih yang ada dalam sebuah novel yang bertemakan hijrah gitu, ya. Jadi ada beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek alur cerita, ya, ataupun juga plot cerita gitu. Dimana dalam sebuah novel yang bertemakan hijrah itu biasanya berfokus pada perjalanan hidup, pencarian makna hidup dari si tokoh utama novel tadi gitu, ya. Dan itu biasanya titik ataupun puncak dari konflik yang ada di sebuah novel hijrah tadi itu adalah bagian yang paling penting, ya, bagian yang paling krusial dari perjalanan hijrah tokohnya. Contohnya ini, ya, novel yang saya bilang tadi, novel Istri Salihah ini kan bercerita, ya, mengenai hubungan suami istri, ya. Sebelumnya hubungan kekasih, kemudian mereka menikah, dan mereka dekat dengan dunia malam, ya, dekat dengan minuman alkohol gitu. Dan puncak dari konflik mereka itu yang sangat berpotensi menghancurkan mahligai rumah tangga mereka inilah, itu menjadi titik balik perjalanan hijrah mereka gitu. Walaupun ya tentu dengan sisi emosional yang dalam, ya, dimana ya konfliknya itu udahlah konflik yang sangat memuncak, yang mungkin mereka sendiri merasa tidak mampu menghadapi konflik ini. Tapi justru dari sebuah novel bertemakan hijrah itu biasanya justru di konflik yang paling puncak itulah itu terjadi titik balik ataupun juga titik hijrah dari si tokoh utama dari novel ini. Jadi itu, ya, teman-teman. Yang pertama, ya, dari sisi plot ataupun alur cerita, ya, biasanya terkait dengan bagaimana perjalanan hidup seorang tokoh ataupun 2 orang tokoh, dan titik puncaknya dari cerita ini ataupun titik balik dari perjalanan hijrah itu berawal dari puncak konflik yang ada dalam novel tadi. Itu yang pertama, ya, teman-teman, dari sisi plot. Kemudian yang kedua adalah dari sisi karakter, ya. Jadi ataupun karakter ataupun penokohan dari sebuah novel yang bertemakan hijrah itu biasanya pengkarakterannya itu bercerita mengenai transformasi dari tokoh utama, ya. Artinya tadi kan sebuah novel yang bertemakan hijrah kan biasanya menceritakan perjalanan hidup, pencarian makna hidup dari seorang tokoh, ya. Dan ketika si tokoh tadi itu bisa menemukan makna hidupnya, apa yang ingin dicari dari hidupnya, itulah terjadi transformasi, ya, perubahan dalam hidupnya, dan itu berwujud dalam sebuah hijrah, ya. Contohnya novel ini tadi kan mereka akhirnya menemukan jalan untuk kembali, ya, kepada kehidupan yang baik secara keagamaan, secara nilai-nilai agama, secara nilai-nilai spiritual, secara nilai-nilai moral, melalui perjalanan hidup si Andini dan Adrian tadi gitu. Dan itulah transformasi
karakter ataupun perubahan penokohan dari si Andini dan Adrian itu, dari mereka yang tadinya dekat dengan kehidupan malam, dengan alkohol, akhirnya mereka sedikit demi sedikit ingin berubah lebih baik lagi dan mereka melakukan hijrah gitu. Dan di dalam konteks tadi ya, karakter utama ini Andini dan Adrian, ada tokoh-tokoh pendukung ya yang secara langsung ataupun tidak langsung mendukung upaya upaya hijrah dari si tokoh utama tadi ya. Kalau dalam novel ini si Andini dan Adrian itu mendapatkan inspirasi untuk melakukan hijrah itu dari sahabat mereka. Mereka punya sahabat dan juga dari justru anak buah si Andini ya, tim Andini di perusahaan milik Andini. Justru lah dari situ si tokoh-tokoh pendukung tadi justru secara langsung ataupun tidak langsung mendukung upaya dari si tokoh utama ya, Andini dan Adrian, untuk melakukan hijrah. Jadi itu teman-teman, dari sisi pekarakteran ataupun dari sisi penokohan sebuah novel yang bertemakan hijrah gitu. Jadi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dari sisi setting ya teman-teman, ataupun juga latar belakang cerita gitu. Jadi latar belakang cerita setting latar belakang cerita itu bisa bermacam-macam teman-teman ya. Apakah itu latar belakang tempat, latar belakang peristiwa, latar belakang kejadian, latar belakang lingkungan, itu juga bisa mendukung atau justru menghambat dari upaya untuk hijrah tadi ya. Sebagai contoh, kalau saya di novel ini kan si Adrian bekerja di perusahaan minuman alkohol gitu kan, itu kan berarti kan lingkungannya, latar belakang pekerjaan si Adrian ini itu sebetulnya menghambat ya upaya untuk melakukan hijrah ya. Bagaimana mereka hijrah, berniat untuk hijrah menjauhi dunia malam, menjauhi minuman alkohol, sementara si Adriannya justru bekerja di perusahaan alkohol kan. Berarti lingkungan alkohol tadi itu adalah lingkungan ataupun latar belakang yang menghambat dari upaya Andini dan Adrian untuk hijrah gitu. Tapi bisa juga lingkungan ataupun setting dari suatu peristiwa tempat itu mendukung pelaksanaan hijrah ya. Contohnya itu tadi, ketika si Andini membuka perusahaan kecil lah, perusahaan fotografi, kemudian dia mempekerjakan beberapa karyawan, justru ada karyawan yang akhirnya secara tidak langsung itu membimbing Andini untuk kembali kepada kehidupan spiritualitas ya. Jadi misalnya ketika ada pengajian mungkin di rumah karyawannya itu ataupun di masjid di dekat rumah karyawannya, kemudian tanda petik memaksa Andini untuk juga hadir di pengajian tersebut, itu kan sebetulnya lingkungan yang pada akhirnya bisa membantu si Andini untuk kembali hijrah ya, untuk melakukan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Jadi itu. Nah, jadi juga kayak setting ataupun latar belakang tempat peristiwa kejadian itu juga bisa mempengaruhi ya, bisa mendukung ataupun justru menghambat upaya si tokoh utama untuk melakukan hijrah ya, dari konteks novel yang bertemakan hijrah gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah dari sisi gaya bahasa ya Kak ya. Jadi gaya bahasa dalam sebuah novel yang bertemakan hijrah kan pasti umumnya menggunakan gaya bahasa yang mendalam ya. Jadi bukan sekedar misalnya sebuah novel religi, novel hijrah yang juga ada konteks cintanya, bukan saja berisi dengan isi-isi gaya bahasa yang romantis, gaya bahasa yang mungkin emosional, menyentuh secara dari sisi romantisme, tapi juga lebih dalam lagi karena di situ juga ada sentuhan religi, sentuhan spiritualitas yang secara halus dimasukkan ke dalam novel tadi ya. Mungkin kalau novel ini adalah novel religi romantis ya, tetap konteks ataupun konsep dari novel ini ada kisah-kisah romantis, tapi lebih dalam lagi dimasukkan unsur spiritualitas ya dalam novel ini gitu. Jadi kurang lebih itu. Nah, selanjutnya adalah jadi itu kayak beberapa aspek di dalam sebuah novel yang bertemakan hijrah ya, baik dari sisi plot, alur cerita, dari sisi karakter, penokohan, kemudian dari sisi setting ataupun latar belakang cerita novel, dan juga dari sisi gaya bahasa yang dipergunakan gitu. Nah, sedangkan untuk metodologi cara penulisan sebuah novel yang bertemakan hijrah itu ya kurang lebih sebetulnya sama ya dengan novel-novel yang bertemakan yang lain gitu. Tapi mungkin saya akan jelaskan sedikit contoh dengan novel-novel saya tulis ya teman-teman, supaya ada gambaran kurang lebih bagaimana metode penulisan sebuah novel yang bertemakan hijrah ya dalam
penerapannya di sebuah novel gitu. Jadi yang pertama adalah metode kronologis ya. Jadi metode kronologis itu ya seperti bercerita dari awal sampai akhir ya. Jadi awalnya apa, kemudian ada perjalanan kisah si tokoh utama, dan berakhir kepada ini ya apa, ending cerita, apakah itu happy ending ataupun sad ending ya. Jadi kalau kembali lagi ke novel ini, novel Istri Saliha ini menggunakan ini ya teman-teman, menggunakan gaya penulisan kronologis. Jadi ini berawal dari ini apa namanya, dari pernyataan mengajak menikah dari Adrian kepada Andini setelah mereka menjalani masa berpacaran 4 tahun ya, ya cinlok gitu ya, karena mereka satu kantor, satu divisi marketing. Kemudian mereka menikah. Kemudian dalam perjalanan menikah itulah banyak hambatan, banyak rintangan, dan juga banyak kehidupan yang kelam yang mereka jalanin. Itu ceritanya mengalir terus ya, bagaimana mereka menjalani kehidupan rumah tangga yang dekat dengan dunia malam, dekat dengan alkohol, sampai akhirnya mereka mengalami suatu tragedi yang hampir memecahkan rumah tangga mereka. Dan akhirnya mereka menemui kesadaran untuk sedikit demi sedikit berubah lebih baik dan menjalani kehidupan hijrah. Jadi kan ini berarti urut teman-teman, dari mulai yaitu tadi, dari mulai mereka berpacaran, kemudian mereka menikah, kemudian mereka menghadapi segala problem, segala konflik dalam pernikahan, sampai mereka akhirnya melakukan hijrah. Ini adalah suatu alur cerita yang kronologis ya, suatu alur cerita hijrah yang ini ya apa namanya, yang berurutan gitu. Nah itu yang pertama ya, metode penulisan novel bertemakan hijrah itu adalah kronologis. Yang kedua adalah menggunakan metode non-linear ya. Jadi non-linear itu bukan bercerita dari awal sampai akhir, tapi bisa jadi menggunakan flashback gitu. Jadi artinya bercerita ke masa lalu dulu, baru bercerita ke masa sekarang gitu. Atau bahkan justru ke flash forward ya, artinya bercerita dari masa ke depan dulu, baru dimundurkan ke masa sekarang, apa dimundurkan ke masa sekarang gitu. Jadi mungkin kurang lebih ini ya teman-teman, novel saya yang bertemakan hijrah itu, ini novel ini ya setengah abad. Jadi novel ini bercerita ya seseorang ketika dia sudah mencapai usia matang, dia oleh banyak orang dianggap sangat berhasil ya. Kenapa? Ya karena dia dalam usia 40 tahunan sudah menjadi seorang direktur di suatu perusahaan besar gitu. Kemudian dia menikah dengan cinta pertamanya ya, walaupun awalnya dia tidak bisa mendapatkan cinta pertamanya gitu. Istilahnya kedahuluan ya oleh temannya, tapi pada akhirnya si Pradana, tokoh utama novel ini tuh bisa mendapatkan cinta dari si Maudi ya, si cinta pertamanya tadi. Dan akhirnya mereka dikaruniai 2 orang anak ya, 2 orang anak yang sehat, yang cerdas, pintar, dan juga soleh dan solehah gitu. Dan dari sisi Maudi sendiri kan mendirikan perusahaan konsultan arsitek, dan perusahaan itu menjadi perusahaan yang besar. Jadi ya kalau kita lihat kan secara cita, secara cinta, secara kehidupan keluarga itu mereka sangat bahagia. Nah itu bercerita mengenai masa saat ini gitu, dimana itu tadi si tokoh Pradana ini sudah mencapai keberhasilan hidup. Nah, akan tetapi pada satu titik di saat sekarang si Pradana itu menghadapi perasaan galau ya, artinya walaupun dia merasa mengalami kesuksesan yang sangat besar yang oleh orang lain dianggap sebagai kesuksesan yang sangat tinggi dan idam-idamkan oleh banyak orang, tapi pada kenyataannya dia merasa galau, dia merasa ada yang kurang gitu. Jadi ada yang justru dia merasa terhilang, kesuksesan yang dia dapat itu menghilangkan sesuatu yang sebetulnya jauh lebih penting daripada kesuksesan itu. Nah makanya kemudian saya bercerita tuh untuk menemukan apa sih yang hilang dari si tokoh Pradana tadi ini, yang pada akhirnya justru mengabaikan segala kesuksesan yang dia alami saat ini. Saya menceritanya kembali ke masa lalu ya. Jadi masa-masa ketika dia SMP, kemudian dia SMA, kemudian kuliah, bertemu Maudi, kemudian akhirnya dia meniti karir, berpisah dengan Maudi ya, dan sampai akhirnya bertemu dengan Maudi, kemudian akhirnya menjalani kehidupan berumah tangga, menjalani kehidupan karirnya dengan tahap demi tahap mencapai kesuksesan. Disitulah kemudian si Pradana menyadari bahwa ada 1-2 hal, ada 2 titik yang menyebabkan hidup dia yang sangat sukses itu pada saat akhirnya terasa hampa. Jadi itu teman-teman,
novel ini walaupun novel hijrah tapi menggunakan metode flashback ya. Jadi artinya bercerita dulu ke di masa sekarang, kemudian kembali ke masa lalu untuk mencari tahu apa yang terjadi di masa lalu yang berpengaruh kepada kehidupannya di masa ini. Jadi kurang lebih itu ya apa namanya novel setengah abad ini menggunakan flashback ya, ataupun juga bisa juga metode non-linear itu menggunakan flash forward gitu. Jadi artinya bercerita dulu di masa depan, kemudian baru ke masa sekarang gitu kan. Seperti ada juga ya teman-teman, kebetulan saya nggak pegang novelnya sih. Jadi saya juga pernah menulis ya novel yang bercerita seorang ya. Jadi seorang di masa menceritakan masa depannya seperti apa, kemudian baru kembali ke masa sekarang gitu. Jadi apa yang dia capai di masa depan itu sebetulnya adalah hasil yang dilakukan di masa sekarang. Nah, itu kan berarti kan menggunakan metode flash forward ya. Jadi itu teman-teman, untuk menulis sebuah novel bertemakan hijrah itu bisa menggunakan metode kronologis ataupun metode non-linear ya, metode flashback, kita kembali ke masa lalu, atau justru metode flash forward, kita kembali tanda petik ya ke masa depan. Jadi itu ya teman-teman, metode penulisan dari sebuah novel yang bertemakan ini ya, bertemakan hijrah gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah jadi untuk jenis-jenis novel bertemakan hijrah itu ada sebetulnya hanya ada dua teman-teman ya. Itu sifatnya adalah autobiografi, jadi artinya kisah nyata yang ditulis mengenai kehidupan seseorang, tapi ditulis dalam bentuk novel ya. Jadi itu dalam bentuk autobiografi, di mana seseorang menulis kehidupan dirinya sendiri, kemudian mungkin seseorang yang tadinya hidupannya nggak baik gitu kan, kemudian akhirnya berhasil menjadi lebih baik dan bahkan menjadi tokoh. Misalnya katakanlah ada seorang yang musisi gitu kan, dekat dengan alkohol, dekat dengan dunia malam, dekat dengan kehidupan maksiat gitu kan, pada akhirnya dia bisa hijrah menjadi lebih baik, bahkan akhirnya menjadi seorang katakanlah ustadz gitu kan, atau ustazah gitu. Itu kan bisa jadi dia membuat sebuah autobiografi, dia menceritakan kehidupan dirinya sendiri gitu, dari seorang yang maksiat menjadi seorang ustadz gitu kan. Nah itu ketika dia menulis kehidupan ceritanya sendiri dalam bentuk autobiografi, itu juga bisa menjadi dalam bentuk sebuah novel hijrah ya, walaupun kisahnya kisah nyata tapi ditulis seperti dengan gaya bahasa sebuah novel. Itu yang sebuah kisah nyata yang ditulis sebagai sebuah novel. Bisa jadi juga sebuah novel hijrah tapi memang benar-benar novel ya, jadi kisahnya tuh bukan kisah yang sebenarnya ya, kisah imajinasi dari penulisnya. Walaupun demikian tetap walaupun ini sebuah fiksi tapi tetap realistis ya, dimana ya kejadiannya kehidupan sehari seperti ini kan. Ini kisah Isti Sariah kan, pasti kehidupan suami istri itu kehidupan sehari-hari ya, realistis ya. Dan apa yang diceritakan dalam film ini bisa juga terjadi pada beberapa pasangan suami istri. Jadi inilah masuk ke dalam konteks sebuah novel hijrah yang berjenis fiksi realistis ya. Jadi itu ya teman-teman, sebuah novel yang bertemakan hijrah itu bisa dalam bentuk autobiografi yang ditulis sebagai sebuah novel, ataupun juga sebuah karya fiksi tapi realistis ya, tetap sesuai dengan kehidupan sehari-hari dari si tokohnya tadi gitu. Jadi itu, nah jadi teman-teman, kita sudah bahas mengenai jenis-jenis novel yang bertemakan hijrah ya. Nah sekarang unsur-unsur apa saja sih yang biasa ada dalam sebuah novel yang bertemakan hijrah, yaitu mungkin ini penting ya bagi penulis yang ingin menulis novel ataupun cerpen yang bertemakan hijrah ya. Ya mumpung besok Ramadan, mungkin suasana Ramadan, suasana keagamannya tinggi, yaitu bisa dimanfaatkan ya semangatnya, inspirasinya, spiritnya untuk juga menulis novel-novel yang bertemakan hijrah gitu kan. Nah itu ada dua unsur ya teman-teman yang teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman ingin menulis sebuah novel yang bertemakan hijrah. Yang pertama, dalam sebuah novel bertemakan hijrah itu pasti ada pertentangan moral ya teman-teman. Jadi lagi-lagi seseorang itu menyadari hidupnya ternyata tidak baik, kurang baik, dan ingin berubah hidupnya menjadi lebih baik, itu kan pasti ada pertentangan moral ya. Jadi seperti ya contoh novel ini kan, novel ini sepasang suami istri yang dekat dengan dunia malam, dekat dengan alkohol. Nah pasti kan mereka lambat laun, walaupun mereka menikmati kehidupan seperti itu, pasti ada pada perasaan menyesal, perasaan berdosa, perasaan salah, itu pasti lambat laun akan muncul gitu kan. Nah
Itulah kemudian menyebabkan pertentangan moral ya, apakah kebiasaan mereka ini ingin dilanjutkan ataupun justru mereka ingin menghilangkan kebiasaan buruk itu dan kembali ke jalan yang benar. Jadi makanya biasanya terjadi pertentangan moral ya, pertentangan batin di dalam diri dari tokoh utama. Itu yang pertama ya teman-teman, unsur tematik yang mempengaruhi sebuah novel yang bertemakan hijrah. Nah, setelah adanya kesadaran diri, adanya pertentangan moral yang kemudian memunculkan keinginan untuk melakukan hijrah, kemudian barulah muncul pencarian makna hidup gitu kan. Nah, seorang ketika mulai terbetik untuk melakukan hijrah, mungkin dia akhirnya mulai belajar ya, apakah yang saya lakukan ini seberapa buruk sih dari sisi agama gitu kan, dari sisi spiritualitas, dan bagaimana saya kembali lagi ke arah yang benar secara spiritualitas. Itu kan berarti si tokoh utama dari novel hijrah tadi ini itu melakukan pencarian makna hidupnya ya, sebelum akhirnya dia memutuskan untuk melakukan hijrah gitu. Jadi itu ya teman-teman, dua unsur tematik utama yang harus ada ataupun menjadi perhatian seorang penulis yang ingin menulis novel ataupun cerpen yang bertemakan hijrah ya. Yang pertama, adanya pertentangan moral, pertentangan batin dari si tokoh utama, dan yang kedua, setelah dia bisa menemukan kesadaran untuk hijrah, untuk kembali, akhirnya dia melakukan pencarian makna hidup ya, untuk semakin meyakinkan bahwa dia harus berubah dan bagaimana cara untuk berubah dirinya gitu. Jadi kurang lebih itu ya teman-teman. Nah jadi itu ya teman-teman, asli kita 1 jam ini sudah bahas ya mengenai perspektif, mengenai metode penulisan, kemudian mengenai mengenai aspek-aspek dari sebuah novel yang bertemakan hijrah, dan juga beberapa hal lain gitu kan, termasuk unsur-unsur tematiknya. Ada teman-teman mungkin tertarik ataupun berminat ataupun terinspirasi untuk menulis novel yang bertemakan hijrah, ada beberapa teman-teman harus perhatikan ya. Ini tips kecil yang spesifik terkait dengan penulisan novel yang bertemakan hijrah. Yang pertama adalah teman-teman harus melakukan penelitian yang mendalam ya teman-teman. Ya otomatis kan teman-teman ketika ingin menceritakan suatu isi novel kan pasti harus melakukan riset ya. Misalnya ini contohnya, ini kan saya bercerita mengenai kehidupan malam ya yang dialami oleh Andini dan Adrian. Kebetulan saya secara langsung memang belum pernah ya, alhamdulillah belum pernah terlibat dalam kehidupan dunia malam ataupun dengan alkohol. Tapi kan saya bisa belajar ya, artinya saya mungkin mencari tahu, membaca novel-novel yang sejenis, kemudian mencari tahu melalui internet, kemudian juga mungkin mewawancarai orang-orang yang dekat dengan kehidupan malam gitu. Nah dari situlah kemudian saya bisa menemukan ide, inspirasi untuk menulis novel Isi Thalia ini. Nah itu kan berarti kan saya melakukan riset atau melakukan suatu kegiatan untuk melakukan penelitian sebelum saya mulai menulis. Nah itu sangat penting bagi sebuah novel yang bertemakan hijrah ya, terutama itu tadi. Kalau peristiwa hijrah yang teman-teman tulis itu teman-teman belum pernah mengalami secara langsung ya, teman-teman otomatis harus melakukan riset mendalam agar bisa menulis novel yang realistis ya, yang sesuai dengan kenyataannya gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan narasi ya. Jadi artinya ya walaupun ini saya buat tulis sebagai novel yang bertemakan hijrah teman-teman, tapi kan tetap niat orang membaca novel itu yang pertama adalah mencari hiburan kan, mencari entertainment gitu, mencari entertainment diri. Walaupun akhirnya saya juga masukkan unsur penanaman nilai-nilai moral, penanaman nilai spiritual melalui cerita hijrah di novel ini. Nah, saya harus seimbang teman-teman, jangan sampai saya demi menulis novel hijrah saya mengorbankan unsur hiburan, unsur entertainment dari sebuah novel bertemakan hijrah gitu. Di sisi lain, kalau saya juga tidak bisa artinya hanya memfokuskan pada sisi hiburan, sisi entertainment, tapi mengabaikan juga unsur-unsur hijrah yang ingin saya sampaikan melalui novel tadi. Makanya saya harus seimbang ya teman-teman, narasinya antara novel sebagai suatu hiburan dengan novel hijrah sebagai suatu inspirasi, suatu motivasi untuk berubah lebih baik. Itu saya harus seimbangkan gitu ya antara kedua hal tersebut gitu. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah ketelitian dalam detail ya teman-teman ya. Otomatis ya kita ingin nulis hijrah kan kita tujuannya ingin memotivasi, menginspirasi pembaca kita untuk juga melakukan hijrah ya dalam berbagai bentuk gitu. Dan otomatis kan saya harus menyentuh emosi, menyentuh
kesadaran, menyentuh inspirasi dari si pembaca. Nah, oleh sebab itu saya harus menceritakan kisah-kisah novel hijrah ini secara detail ya. Tujuannya apa? Itu tadi, semoga emosi dari pembaca itu ini terpengaruh oleh novel saya dan akhirnya mungkin ingin melakukan hijrah juga dalam kehidupannya. Jadi itu teman-teman ketelitian dalam detail gitu. Dan yang selanjutnya itu adalah relevansi sosial. Artinya apa yang saya tulis ini adalah memang sesuatu yang banyak terjadi atau setidaknya juga walaupun mungkin tidak terlalu sering tapi juga ini ya sesuatu yang nyata ya, sesuatu yang juga terjadi dalam kehidupan masyarakat ya. Kenapa ya? Kalau itu relevansi sosial, artinya apa yang saya tulis itu sesuai dengan kehidupan realitas masyarakat, semakin si pembaca bisa lebih emosinya dekat dengan novel saya ya, dan kemudian mungkin bisa terinspirasi dengan novel saya tadi karena ya dekat dengan kehidupan sosial, dekat dengan kehidupan si pembaca ya, apa yang saya tulis itu jadi relevansi sosial itu penting. Kemudian yang berikutnya adalah diversitas budaya ya, artinya ya dengan sebuah hijrah itu kan bisa terjadi karena adanya kesadaran dalam diri kan, kesadaran dalam diri terjadi bisa jadi karena adanya berbagai hubungan antara budaya gitu kan. Seperti kalau contoh novel ini kan si Adrian adalah kelahiran Sumatera gitu kan, Sumatera Utara gitu ya, di Medan. Kemudian si Adini seorang Nenggelis ya, jadi kelahiran di Bogor di Jawa Barat. Jadi kan itu ada perbedaan budaya, dan itulah bisa mempengaruhi ya upaya-upaya dari si Adini dan Adrian untuk melakukan hijrah dari kehidupan rumah tangga mereka gitu. Jadi itu ya teman-teman, beberapa tips yang terkait dengan bagaimana menulis sebuah novel yang bertemakan hijrah. Itu ada beberapa ya, secara singkat saya jelaskan kembali. Yaitu pertama adalah melakukan penelitian mendalam. Teman-teman harus melakukan penelitian ketika teman-teman ingin menulis sebuah novel yang bertemakan hijrah ya, sehingga teman-teman benar-benar bisa realistis ya cerita teman-teman tulis itu gitu, karena ya sesuai dengan riset yang teman-teman lakukan. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan narasi ya, artinya tujuan sebuah novel hijrah untuk sebagai suatu hiburan dengan tujuan novel hijrah untuk memberikan inspirasi, memberikan motivasi dari pembaca untuk juga mungkin melakukan hijrah dalam kehidupannya. Itu harus diseimbangkan ya, sehingga dua tujuan tadi bisa tercapai gitu. Kemudian yang ketiga adalah ketelitian dalam detail ya. Jadi ketelitian di dalam detail, kita harus menulisnya secara detail. Kenapa ya? Supaya sisi emosional dari pembaca itu juga bisa lebih terikat dengan novel ya, kalau kita menulis peristiwa hijrah itu dengan detail gitu. Jadi itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah relevansi sosial, artinya apa yang kita tulis dari sebuah novel bertemakan hijrah itu relevan dengan kehidupan sehari-hari dari masyarakat ya, sehingga ya itu tadi si pembaca lebih terikat dengan novel ini karena isinya adalah sesuatu yang memang terjadi di sehari-hari dalam lingkungannya, walaupun mungkin pembaca tidak melakukan hal yang dilakukan oleh si tokoh utama dari novel ini gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah diversitas budaya. Jadi artinya kalau kita bercerita novel hijrah dengan beberapa latar belakang budaya, mungkin itu semakin bisa memperkuat nilai-nilai ataupun juga pesan-pesan moral dan spiritualitas dari sebuah novel yang bertemakan hijrah tadi ya. Jadi kurang lebih itu ya tips-tips ringannya ketika kita ingin melakukan sebuah ataupun menulis sebuah novel yang bertemakan hijrah gitu. Dan yang berikutnya teman-teman ya, kita akan bahas mengenai ini ya genre-genre dari sebuah novel yang bertemakan hijrah ya. Jadi saya akan jelaskan ada beberapa genre dari sebuah novel yang bertemakan hijrah. Berikut contoh novel ya, yang itu juga bisa menjadi novel rekomendasi bacaan teman-teman ya. Jika teman-teman ingin mencari sebuah novel yang bertemakan hijrah untuk memanfaatkan waktu menjelang dan pada saat Ramadan ya. Jadi kesempatan kita untuk mempelajari agama lebih baik lagi. Kalaupun mungkin teman-teman agak kesulitan membaca membaca buku-buku agama non fiksi yang mungkin dianggap berat, dianggap mungkin agak cukup rumit untuk memahaminya gitu kan, teman-teman bisa belajar agama juga ya dari sebuah novel-novel yang bertemakan hijrah. Jadi walaupun itu tadi saya bilang ada unsur hiburan, tapi tetap ada pesan-pesan moral, pesan-pesan spiritual yang disampaikan oleh penulisnya yang melalui novel hijrah, sehingga ya tetap kita bisa mempunyai
manfaat mempelajari agama Islam gitu ya melalui ketika kita membaca novel-novel yang bertemakan hijrah gitu. Jadi itu teman-teman. Sekarang kita akan bahas ya beberapa genre dari sebuah novel yang bertemakan hijrah gitu. Jadi yang pertama adalah genre drama religi ya teman-teman. Kalau drama religi itu biasanya bercerita mengenai konflik moral, konflik batin yang ada dari tokoh utama novel tadi, dan kemudian itu membuat si tokoh utama tadi melakukan perubahan arah hidupnya gitu kan, setelah dia melakukan sebelumnya pencarian makna kehidupannya. Itu juga teman-teman novel drama religi ya itu tadi secara singkat adalah itu novel yang terkait dengan konflik batin, dan kemudian dari konflik batin itu menyebabkan si tokoh utama tadi melakukan pencarian makna hidup dan pada akhirnya melakukan perubahan hidupnya yang melakukan hijrah gitu. Nah itu contohnya adalah novel Ayat-Ayat Cinta teman-teman dari Habibur Rahman El-Zarazi ya. Jadi novel ini kurang lebih bercerita mengenai perjalanan hidup, konflik batin yang dialami seorang pemuda Indonesia yang menempuh pendidikan di sebuah universitas di Mesir gitu. Dia adalah seorang dosen gitu kan. Nah, kemudian di sana dia bertemu dengan wanita ya dari temannya kuliah dari negara yang berbeda, dan disitulah kemudian dia mengalami beberapa konflik batin, konflik moral, dan juga kemudian dia kemudian melakukan pencarian hidupnya dari kehidupannya dia selama menempuh pendidikan di Mesir, dan akhirnya dia bisa melakukan hijrah ataupun perubahan dalam hidupnya. Itu ya teman-teman genre novel yang pertama dari sebuah novel hijrah yaitu genre drama religi gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah genre fiksi inspiratif ya teman-teman. Jadi genre ini adalah genre novel hijrah yang sifatnya fiksi tapi juga memberikan inspirasi bagi pembaca untuk melakukan sesuatu, apakah itu melakukan hijrah ataupun juga melakukan setidaknya perubahan dalam hidupnya. Jadi contohnya adalah novel 99 Cahaya di Langit Eropa ya teman-teman. Jadi ditulis oleh Hanum Salsabila Rais dan juga Rangga Almahendra ya. Jadi novel ini ya bercerita mengenai kehidupan seorang pasangan muda ya, di mana si suaminya itu menempuh pendidikan doktoral ya di negara Eropa, sementara istrinya yang sebelumnya adalah seorang jurnalis ya kalau nggak salah, dan dia akhirnya menjadi ibu rumah tangga di luar negeri ya, di Eropa ya, di lingkungan yang sangat berbeda dengan lingkungan Indonesia yang mungkin secara keagamaan lebih kuat, dan terutama adalah keagamaan Islam ya, dan ya, itu kan pasti berbeda dengan di Eropa gitu. Dan itu kan berarti kan bagaimana si tokoh utama dari novel ini gitu kan menjalani kehidupannya di kehidupan yang sangat berbeda gitu, yang sangat jauh dari religiualitas, dan akhirnya itu dia melakukan beberapa hal yang itu bisa nanti menginspirasi ya pembaca untuk juga dalam konteks yang berbeda melakukan hal yang sama dilakukan oleh si tokoh utama wanita ya di novel 99 Cahaya di Langit Eropa ya. Kalau nggak salah ini juga pernah dibuat film layar lebar sih kalau nggak salah. Mungkin teman-teman bisa juga mencari bukunya ataupun juga mungkin bisa mencari sumber-sumber filmnya seperti apa ya, sehingga bisa bisa mendapatkan nilai-nilai hijrah, pesan-pesan hijrah dari novel ini gitu, dari novel yang bergenrekan fiksi inspiratif. Nah, kalau saya sendiri teman-teman sebetulnya juga ada ya menulis novel fiksi inspiratif juga ya terkait dengan hijrah. Ini misalnya novel ini teman-teman, novel Cintaku Berawal dari Pesantren ini kan sebetulnya juga novel yang inspiratif ya, tanda petik juga novel hijrah sih sebetulnya, di mana seorang Salim ya, seorang anak umur 10 tahun ya, anak kelas 5, dia bercita-cita untuk masuk ke SMP negeri favorit di kotanya ya. Dalam ini cerita novel ini dia tinggal di Bekasi, jadi dia ingin masuk ke sebuah SMP favorit. Kebetulan si Salim itu anak sangat pintar ya, selalu juara kelas 1 selalu juara 1 di kelasnya semasa SD. Nah, akan tetapi karena ada beberapa hal yang terjadi di dalam kehidupannya, beberapa hal terjadi dalam keluarganya, akhirnya dia sampai pada keputusan untuk melanjutkan pendidikan SMP-nya di sebuah pesantren ya, di sebuah pesantren di daerah Bogor gitu. Jadi ya tentu dengan
segala macam pertimbangan gitu, termasuk juga dengan diskusi yang panjang dengan orang tuanya. Nah, dan akhirnya dia menjalani kehidupan di sebuah pondok pesantren bersahabat dengan 3 orang teman lainnya, dan dia menjalani kehidupan pesantren yang ternyata banyak hal-hal yang dia tidak duga, hal-hal yang sebelumnya dia tidak nyangka akan dia dapatkan di sebuah pondok pesantren, dia akhirnya bisa dapatkan, dan bahkan dia akhirnya bisa mencapai keberhasilannya sampai akhirnya ya dia dan teman-temannya bisa mendapatkan beasiswa ke luar negeri ya, ketika lulus dari pesantren ya, tentu dengan tujuan dan jurusan yang berbeda-beda tergantung minatnya. Jadi novel ini walaupun novel fiksi ya teman-teman, tapi tetap ada nilai inspirasinya ya, artinya bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan inilah ya, memberikan pilihan option alternatif dari melanjutkan sebuah pendidikan di SMP ya, bisa dalam SMP yang umum, tapi juga bisa menjadi melanjutkan ke SMP dalam sebuah lingkungan pesantren ya. Jadi inspirasinya seperti itu teman-teman. Jadi ya mungkin saja nanti bisa menginspirasi pembacanya untuk baik dirinya sendiri, karena ini ada sebetulnya novel anak ya, ataupun mungkin kalau dibaca oleh orang tuanya bisa menginspirasi orang tuanya untuk ya menjadikan pondok pesantren sebagai salah satu alternatif untuk pendidikan di level SMP, di tingkat SMP gitu ya. Gitu ya teman-teman. Genre kedua dari sebuah novel yang bertemakan atau bertemakan hijrah itu ya bisa masuk dalam konteks genre fiksi inspiratif ya. Jadi itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah genre romansa religi ya teman-teman. Jadi genre romansa religi itu walaupun kemasan dari novel itu adalah kisah cinta ya, sama dengan novel roman biasa, tapi tetap ada nilai-nilai religi yang ada di dalam novel tersebut, dan itu bisa jadi adalah nilai-nilai hijrah ya teman-teman ya. Seperti ya, ini kembali lagi ke novel ini ya teman-teman, ini novel Istri Salihah kan sebetulnya ini adalah novel percintaan ya, seorang Andini dan Adrian, mereka menjadi sepasang kekasih, menjalani kehidupan sepasang kekasih 4 tahun sebelum ada mereka menikah gitu kan. Nah, sebetulnya kan ini kemudian mereka mengalami pasang surut dalam kehidupan pernikahan. Dan ini kan sebenarnya novel roman ya, novel percintaan, tapi di situ juga saya masukkan unsur religi juga ya, unsur hijrah ya, di mana mereka kan dari mulai berpacaran saja sudah dekat dengan kehidupan dunia malam, dekat dengan alkohol gitu kan. Nah, akhirnya mereka setelah menjalani kehidupan rumah tangga yang bahkan akhirnya rumah tangga mereka hampir hancur berantakan ya, karena ya tadi karena mereka dekat dengan dunia malam dan dekat dengan alkohol, mereka akhirnya timbul kesadaran diri untuk berubah ya, untuk sedikit demi sedikit melakukan kegiatan hijrah ya, kembali kepada jalan yang benar dengan meninggalkan kehidupan malam, kehidupan kelam yang mereka jalani sebelumnya. Jadi tetap ini walaupun adalah novel roman ya, dari awal sampai akhir bercerita melalui roman, kisah kita tetap ada nilai-nilai religi ya di dalam novel ini gitu, sehingga ya ini bisa masuk juga ke dalam sebuah novel yang romansa religi ya teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya novel lain dari penulis yang lain, nah itu teman-teman juga bisa mencari novel dari Terelie ya. Jadi novel Rindu ya teman-teman, mungkin sudah tahu, bahkan mungkin pernah baca ya, novel Rindu dari Terelie itu bercerita kisah cinta ya, dalam kisah cinta yang penuh makna dalam konteks agama juga ya, seperti ya contohnya novel saya ini gitu kan. Ini novel ini berkisah itu tadi ada kisah cinta tapi juga ada nilai-nilai agama ya, seperti juga novel saya ini Setengah Abad, ini kan juga saya ceritakan, ini kisah cinta seorang pradana dengan Maudi. Mereka menjalani kehidupan bahagia, sangat sukses, kemudian juga mereka membentuk keluarga yang saleh-saleha, tapi ternyata pada akhirnya si pradana merasa ada yang kurang ya dari sisi kehidupannya gitu. Artinya dia kurang bisa memanfaatkan kehidupannya untuk persiapan kehidupan beragama gitu kan. Jadi dia lebih hidupnya habis untuk kehidupan dunia, walaupun dia memang berhasil ya secara karir mencapai posisi direktur dalam usia muda, kemudian juga keluarganya bahagia, istrinya juga bisa mendirikan perusahaan arsitek yang sangat terkenal gitu, dan anak-anaknya juga sehat, cerdas, soleh-soleha. Tapi ya pada kenyataannya kehidupan mereka tuh cukup jauh dari kehidupan keagamaan gitu kan, walaupun secara dunia mereka dianggap kehidupannya baik. Nah itu kan pada akhirnya menimbulkan kesadaran dari si pradana untuk berubah dirinya. Jadi
walaupun ini full cerita mengenai kisah cinta dari Pradana dengan beberapa wanita dan pada akhirnya berlabuh pada seorang Maudi, kisah cinta pertamanya, nah itu tetap ada nilai-nilai religi yang saya masukkan ke dalam novel ini gitu. Makanya ya ini juga termasuk novel yang masuk ke dalam novel romansa religi ya. Jadi kurang lebih itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah novel tragedi religi ya teman-teman. Jadi ya ini sebetulnya sih novel tragedi ya, tapi tetap akhirnya dikaitkan juga dengan religi ya. Misalnya karena adanya suatu kejadian yang buruk, tragedi yang menimpa dari seorang tokoh utama sebuah novel, akhirnya dia menjadi sadar dan menjadi hijrah ya. Seperti novel ini lah, balik-balik novel ini kan Siti Salihah ada tragedi di dalam kehidupan rumah tangga mereka, Andini dan Adrian, yang pada akhirnya menimbulkan kesadaran bagi mereka untuk merubah diri, untuk menjadikan diri yang lebih baik, sehingga akhirnya sedikit demi sedikit mereka melakukan hijrah ya untuk menjadi lebih baik secara spiritualitas, secara agama ya. Dalam konteks ini adalah agama Islam. Jadi bisa seperti itu. Dan kalau contoh novel lainnya ya itu novel dari Andre Hirata ya, Sang Pemimpi. Jadi kan itu juga bercerita ya mengenai tragedi hidup yang dialami seorang tokoh pria ya, pemuda dari sebuah novel yang dia menjalani kehidupannya dalam mencari sosok ayah yang hilang, dan itu ada tragedi bagi hidupnya ya. Dan dalam perjalanan hidup itunya dia dalam perjalanan hidup kisah novel ini ya dia bercerita antara lain ada nilai-nilai sisi spiritualitas ya dalam novel ini. Jadi itu ya teman-teman, novel tragedi religi yang bercerita mengenai tragedi tapi tetap ada pesan-pesan spiritualitas, pesan-pesan religi yang ada di dalam novel tersebut ya. Jadi itu ya teman-teman, saya ulangin sedikit lagi ya, ada 4 genre dari sebuah novel yang bertemakan bertemakan hijrah. Yang pertama drama religi ya, ini lebih bercerita mengenai konflik-konflik batin dan juga pencarian hidup, makna hidup dari tokoh utamanya. Kemudian yang kedua adalah novel fiksi inspiratif. Jadi ini adalah sebuah novel yang bersifat imajinasi tapi tetap memberikan tujuannya memberikan inspirasi ya bagi pembacanya untuk melakukan sesuatu atau setidaknya inspirasi untuk melakukan hijrah di dalam hidup dari si pembaca tadi gitu. Kemudian yang ketiga adalah romansa religi. Jadi sebetulnya adalah sebuah novel percintaan, sebuah novel romansa, tapi ada pesan-pesan religi, pesan-pesan spiritualitas juga ditanamkan, terutama pesan-pesan mengenai hijrah gitu kan. Kemudian yang keempat adalah tragedi religi ya. Jadi adanya sebuah tragedi dalam menimpa seorang tokoh utama dari novel tadi, dan tragedi itulah yang kemudian menyebabkan si tokoh utama tadi itu melakukan hijrah ya, secara melakukan perbaikan kehidupannya secara spiritualitas dengan lebih baik lagi. Jadi kurang lebih itu ya Kak Co ya. Terima kasih Kak ya, paling bentar lagi Kak ya. Tadi kebetulan saya mulainya agak lambat sih, harusnya 9:30, tapi tadi saya mulai jam 10:04 ya, karena ada hal-hal saya kerjakan dulu sebelumnya. Jadi ya karena saya sudah komit untuk live ya, akhirnya saya tetap lanjutkan ya. Mungkin ya sebentar lagi lah, 11:30 selesai ya Kak ya. Jadi sehingga bisa cukup istirahat jam 12 nanti sampai besok ya, karena ada beberapa kegiatan yang saya lakukan di pagi hari gitu. Jadi itu terima kasih Kak Co ya, semoga Kakak juga semangat Kak ya. Kalau Kakak baik untuk sebagai penulis, salon penulis, ataupun juga Kakak sebagai pembaca novel gitu ya. Nah, sekarang di bagian akhir dari pembahasan ini live kita ini, saya kan tadi kita bahas genre-genre dari sebuah novel yang bertemakan bertemakan hijrah. Nah sekarang topik-topik apa saja sih yang sering ataupun dibahas dalam sebuah novel yang bertemakan hijrah ya. Saya akan sebutkan beberapa topik-topiknya dan juga contoh novel yang bisa menjadi rekomendasi teman-teman ya dalam memilih novel yang bertemakan hijrah ya, terutama mungkin untuk bacaan ngabuburit lah ya teman-teman. Mungkin besok ya sekitar 10 hari lagi insya Allah kita memasuki bulan Ramadan. Nah mungkin menunggu buka puasa di sore hari teman-teman bisa baca-baca novel bertema religi, termasuk juga novel-novel bertema hijrah yang rekomendasinya beberapa akan saya sebutkan ya teman-teman ketika bentar lagi saya bahas mengenai topik novel yang bertemakan hijrah gitu. Jadi itu yang selanjutnya adalah yang pertama adalah novel pergulatan identitas ya. Jadi mensoroti
perubahan identitas karakter utama ya. Jadi topik novel hijrah yang terkait dengan pergulatan identitas. Jadi fokusnya itu kepada membahas perjalanan perubahan identitas hidup dari si tokoh ya, yaitu ya perubahan identitas itu ya bisa terjadi karena adanya hijrah ya. Misalnya kalau di novel ini kan bagaimana seorang pasangan suami istri yang hidup dekat dengan dunia malam akhirnya sadar dan kembali ke kehidupan yang secara spiritualitas kehidupan keagamaan lebih baik gitu. Jadi kan itu berarti ada sebetulnya masuk juga dalam pergulatan identitas ya, seorang yang mungkin dekat dengan dunia kelam akhirnya ingin berubah lebih baik. Nah ini kalau saya pakai contoh novel yang saya tulis ya teman-teman. Nah kalau contoh novel yang ada lainnya mungkin teman-teman juga bisa menjadi rekomendasi bagi teman-teman, itu adalah novel Perempuan Berkalung Sorban ya, dari Abidah El Kaliegi ya. Jadi novel Perempuan Berkalung Sorban ini bercerita pengalaman seorang perempuan dalam mencari jati dirinya, mencari identitas dirinya dalam konteks keagamaan Islam ya. Jadi itu ya teman-teman, sebuah topik yang terkait dengan pergulatan identitas, bagaimana pencarian tokoh utama tersebut di dalam pencarian identitas dirinya terkait dengan keagamaan Islam. Itu contohnya itu tadi ya, Perempuan Berkalung Sorban dari Abidah El Kaliegi. Itu ya dari perjalanan seorang wanita mencari jati diri hidupnya gitu. Nah itu yang pertama ya, topik pergulatan identitas. Kemudian yang topik yang kedua itu adalah topik pemulihan diri ya teman-teman. Biasanya bercerita mengenai penderitaan yang dialami seorang tokoh utama dan bagaimana si tokoh utama tadi memulihkan dirinya ataupun juga mengembalikan kehidupannya setelah dia mengalami tragedi tersebut gitu. Contohnya adalah novel Hijrah Sang Pemimpi ya. Jadi novel Hijrah Sang Pemimpi ditulis oleh Fajar Agus Tanto gitu. Jadi bercerita mengenai bagaimana perjalanan kehidupan seorang pemuda setelah dia mengalami masalah besar dalam kehidupannya ya. Jadi itu teman-teman, tema ataupun topik pemulihan diri itu juga bisa menjadi novel yang bertemakan hijrah gitu ya, seperti contohnya novel Hijrah Sang Pemimpi dari Fajar Agus Tanto gitu. Jadi itu topik yang kedua. Yang ketiga adalah topik konflik moral dalam cinta ya. Jadi biasanya mengeksplorasi konflik batin, konflik moral dari tokoh utama dalam kehidupan romansa percintaannya gitu. Jadi itu ya teman-teman, konflik moral dalam cinta juga menjadi topik sebuah novel yang bertemakan hijrah gitu. Nah, contohnya adalah novel Bidadari untuk Ikhwan ya, dari Alanda Kariza. Jadi ya isinya ya itu tadi, kisah cinta antara seorang pria dengan seorang wanita, dan di situ ada konflik-konflik batin di antara mereka berdua yang terkait dengan konteks-konteks keagamaan Islam ya. Jadi itu ya teman-teman, topik konflik moral dalam cinta itu juga bisa menjadi topik yang menarik dalam sebuah novel yang bertemakan hijrah gitu. Kemudian yang keempat adalah topik pertentangan tradisi dan modernisasi ya. Jadi artinya seringkali kan kehidupan modern ini pasti berdampak ya dalam kehidupan kita sebagai manusia ya, ataupun kehidupan masyarakat secara luas, dan dampak itu bisa positif, bisa negatif ya, termasuk juga dalam dampak kehidupan keagamaan. Misalnya dengan adanya informasi yang semakin luas, kemudian teknologi digital yang membuat informasi baik yang buruk ataupun yang baik itu bisa tersebar luas, itu kan pasti berpengaruh ya dalam kehidupan keagamaan seseorang gitu, ataupun keagamaan sekelompok orang ataupun masyarakat gitu. Nah itulah bagaimana perjuangan si tokoh utama dari novel tadi itu dalam menghadapi kehidupan modernisasi dan terkait juga dengan tradisi yang sudah ada ataupun dia sudah jalani sebelumnya, termasuk juga dengan nilai-nilai agama yang telah dia jalani, dia alami ya, dia yakini, yang itu bisa terpengaruh oleh adanya modernisasi tadi. Jadi itu ya teman-teman, pertentangan tradisi dan modernisasi itu juga bisa menjadi topik menarik dari sebuah novel yang bertemakan hijrah ya. Contohnya adalah novel Ketika Mas Gagah Pergi ya. Jadi ini ditulis oleh Helvi Tiana Rosa ya. Jadi ini menceritakan bagaimana seorang wanita mengalami perubahan hidup
mengalami perubahan makna hidup ketika ditinggal oleh sang suami yang sedang melakukan perjalanan hijrah. Jadi itu ya teman-teman, pertentangan tradisi dan modernisasi juga bisa menjadi topik menarik dari sebuah novel yang bertemakan hijrah ya. Contohnya novel itu ketika Mas Gagah Pergi yang ditulis oleh Helvi Tiana Rosa gitu. Jadi itu ya teman-teman, 4 topik utama yang sering menjadi ataupun sering ditulis dari sebuah novel yang bertemakan hijrah gitu ya. Jadi itu, nah yang pertama adalah topik pergulatan identitas ya, topik pergulatan identitas. Yang kedua adalah topik pemulihan diri. Kemudian yang ketiga adalah topik konflik moral dalam cinta, dan yang keempat adalah konflik topik pertentangan tradisi dan modernisasi gitu. Itu ya umumnya sebuah novel yang bertemakan hijrah itu pasti terkait dengan 4 topik tadi ya. Tergantung si penulisnya apakah dia akan hanya menggunakan satu topik itu ataupun juga mungkin menggabungkan beberapa topik dalam sebuah novel yang bertemakan hijrah gitu. Jadi itu. Nah, yang selanjutnya adalah yang terakhir teman-teman ya. Jadi setelah tadi saya contohkan genre-genre dari sebuah novel yang bertemakan hijrah, kemudian juga topik-topik utama apa saja yang sering dipergunakan dalam sebuah novel yang bertemakan hijrah. Nah sekarang kita ini ya di bagian akhir kita ingin sebetulnya dari sekian banyak genre, sekian banyak topik, sekian banyak contoh-contoh novel hijrah yang saya sebutkan tadi ya, termasuk juga novel-novel hijrah yang saya tulis ya, tadi saya sudah sempat sinopsisnya secara singkat saya jelaskan. Sebetulnya poin-poin apa-apa saja sih yang pasti ada ataupun paling banyak ada dalam sebuah novel yang bertemakan hijrah ya. Jadi itu ada beberapa poin penting dari sebuah novel yang bertemakan hijrah yang umum ataupun biasa ada dalam sebuah novel yang bertemakan hijrah ya. Nah itu yang pertama adalah pesan moral yang kuat. Jadi saya bilang tadi ya teman-teman, sebuah novel bertemakan hijrah pasti kan ada pesan-pesan moral yang disampaikan kepada pembacanya ya dari penulis. Misalnya ini teman-temannya novel Istri Salihah ini kan bercerita suatu pasangan suami istri yang dekat dengan dunia malam, dekat dengan alkohol, tapi akhirnya mereka setelah ada tragedi yang dialami oleh keluarga mereka, akhirnya mereka berusaha bangkit ya, berusaha untuk kembali ke jalan yang benar, berusaha untuk melakukan hijrah gitu kan. Berarti kan di sini ada pesan moralnya adalah ya, tanda petik seburuk-buruk apapun kita ya, apapun sejelek-jelek apapun yang kita lakukan, pasti tetap ada jalan untuk kembali ya. Allah Tuhan juga pasti akan menerima setiap tobat ataupun penyataan dosa dari umatnya ya, dari hamba-hambanya gitu kan. Nah itu sehingga ya akhirnya tidak ada alasan kita seburuk apapun kita untuk tidak melakukan perubahan diri ya, untuk tidak melakukan hijrah gitu. Jadi itu pesan moralnya yang ingin pesan moral yang ingin saya sampaikan dari novel Istri Salihah ini. Nah itu kan biasanya hampir semua novel yang bertemakan hijrah itu pasti ada pesan-pesan moral tertentu ya. Intinya itu tadi menginspirasi, mengajak, memotivasi pembacanya juga untuk melakukan hijrah ya, dalam konteks yang disesuaikan dengan masing-masing pembaca. Jadi itu ya teman-teman, poin dari sebuah novel yang bertemakan hijrah. Yang pertama itu adalah pesan moral yang kuat ya, yang ingin disampaikan oleh penulisnya kepada pembaca melalui novelnya, sehingga bisa menginspirasi pembaca untuk melakukan hijrah ya di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah relevansi dengan kehidupan pembaca ya. Itu tadi teman-teman saya bilang, sebuah novel yang berceritakan hijrah tapi kalau isinya tidak relevan dengan kehidupan sehari-hari pembacanya, ya mungkin itu kurang mengena ya, atau bahkan mungkin secara emosional tidak akan ditangkap secara kuat oleh pembaca, sehingga ya pesan-pesan moral yang disampaikan oleh penulis tadi bisa jadi tidak sampai kepada pembaca ya. Misalnya sebuah novel yang bercerita mengenai kehidupan masyarakat di Eropa gitu kan, mungkin kurang relevan kalau kita membahasnya untuk masyarakat Indonesia gitu kan. Ataupun juga misalnya kehidupan seorang ini gitu kan, seorang ilmuwan gitu ya, ilmuwan yang mengalami hijrah, tapi ilmuwan itu mungkin ilmu teknologi yang rumit gitu kan,
bisa jadi itu tidak relevan dengan kehidupan masyarakatnya sehari-hari, yang kehidupannya adalah kehidupan yang tidak complicated ya, tidak terlalu rumit gitu, sehingga walaupun bisa tetap ditulis sebuah novel bertema hijrah dari seorang ilmuwan yang sangat cerdas, yang sangat teknologi yang sangat rumit, ya bisa jadi itu kurang berdampak pada pembaca ya, karena itu tadi kurang relevan dengan kehidupan pembaca, sehingga ya kurang bisa ditangkap secara emosional oleh pembaca. Otomatis pesan-pesan yang sebetulnya yang disampaikan oleh si penulis tadi itu malah tidak sampai ya kepada pembaca ya, pesan-pesan hijrah, pesan-pesan moral, pesan-pesan spiritualitas yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembacanya tidak sampai ya, karena ya isi dari novel ini tidak ataupun jauh dari kehidupan sehari-hari pembacanya gitu tuh. Jadi kedua, perlu relevansi dengan kehidupan dari pembaca ya teman-teman, untuk membuat sebuah novel bertemakan hijrah itu novel yang kuat dan bisa mengena kepada pembacanya gitu. Kemudian yang ketiga adalah respect terhadap keragaman kultural teman-teman. Ya saya bilang tadi, sebuah novel hijrah kalau itu kita buat dalam konteks keragaman kultural mungkin akan lebih mengena ya. Mungkin kalau kalau misalnya kita hanya membahas satu kultur saja, misalnya novel mengenai masyarakat di Jawa gitu ya, yang mengalami hijrah, ya mungkin hanya akan kena di masyarakat Jawa, sementara masyarakat yang bukan Jawa, Sunda gitu kan, ataupun masyarakat mungkin di luar Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, mungkin tidak akan mengena novel kita tadi, bahkan mungkin tidak tertarik untuk baca novel kita ya, karena ya latar belakang novel kita tuh kurang beragam gitu ya. Jadi itu teman-teman, tergantung tujuannya. Kalau kita mau dibaca oleh semua kalangan pembaca, kita bisa membuat keragaman budaya dari novel bertemakan hijrah kita gitu ya. Nah, kemudian terima kasih Kak ya, saya juga ini sih kayak memang live ini biasanya saya buat ini kayak saya buat VT-nya, jadi saya buat cuplikannya, video klip penjelasan live saya ini. Tapi memang sih di kebanyakan ya hanya mencuplik aja kayak dari live saya, ya tidak ditambahkan ilustrasi seperti yang Kak sarankan gitu. Tapi memang ada beberapa yang saya tambahkan ilustrasi ya, seperti saya waktu menjelaskan cara membuat tahapan-tahapan penulisan gitu kan, ketika saya menjelaskan mengenai cara membuat kerangka tulisan dengan menggunakan Fishbone metode tulang ikan ya, itu saya ada sih Kak ya ilustrasi yang terkait gitu. Tapi memang terus terang nggak semua ada ilustrasi ya, karena memang ya tadi saya biasanya akan membuatkan cuplikan live ini, saya buat cuplikan mungkin hanya sekitar 2-3 menit setiap video, mungkin satu live bisa 15 video VT ya, nanti secara bertahap akan saya masukkan di akun saya gitu, sehingga ya harapannya kalau teman-teman yang sudah follow akun saya akan di FYP teman-teman itu bisa terima ya secara bertahap penjelasan saya secara pendek ya, video 2 menit 3 menit gitu. Harapannya walaupun hanya dalam bentuk kata-kata, mungkin tidak terlalu banyak visual, itu juga bisa dipahami gitu. Tapi terima kasih ya sarannya kayak 991 ya, tetap saya usahakan nanti ketika saya membuat video klipnya, kalau memang bisa dibuatkan ilustrasi, bisa dibuatkan mungkin gambarnya, saya akan coba usahakan gitu ya. Jadi tapi setidaknya ya dengan saya membuat cuplikan-cuplikan video VT potongan dari live saya ini dengan durasi 2-3 menit, mungkin tidak terlalu panjang ya setiap VT-nya. Jadi teman-teman juga tetap bisa fokus, bisa mendapatkan apa yang saya ingin sampaikan di setiap VT-VT tersebut ya. Jadi kurang lebih itu ya Kak Nanawan ya. Nah, oke, nah jadi itu ya, saya lanjutkan lagi yang ini terakhir, poin-poin penting dari novel hijrah yaitu adalah keseimbangan antara drama dan inspirasional ya. Jadi saya bilang tadi teman-teman, ketika kita menulis sebuah novel hijrah itu kan kita tetap harus mempertimbangkan bahwa orang membaca novel itu pasti sebuah hiburan ya, sebuah entertainment, selain mungkin ada harapan untuk mendapatkan inspirasi ataupun juga motivasi untuk melakukan hijrah setelah membaca novel-novel mengenai hijrah. Jadi tetap walaupun demikian kita tidak boleh mengabaikan unsur entertainment ya, untuk hiburan dari sebuah novel hijrah. Tetap kita harus seimbangkan cerita mengenai hijrahnya sendiri, inspirasi hijrah, dengan cerita mengenai
unsur-unsur hiburan, unsur-unsur entertainment dari sebuah novel yang bertemakan hijrah gitu. Jadi itu ya kurang lebih. Jadi saya ulangi sekilas ya teman-teman, mengenai poin-poin penting apa saja yang harus ada dalam sebuah novel yang bertemakan hijrah. Yang pertama adalah biasanya adalah pesan moral yang kuat, yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah relevansi dengan kehidupan pembaca ya. Jadi artinya novel kita yang kita tulis itu ceritanya relevan dengan kehidupan sehari-hari ya, sehingga lebih mudah dicerna, lebih mudah ditangkap oleh pembaca gitu. Kemudian yang ketiga adalah respect terhadap keanekaragaman kultural ya. Artinya semakin kita membuat novel kita itu berlatar belakangkan banyak budaya, banyak kultural, itu semakin luas pembaca kita ya, sehingga semakin luas pula pembaca kita itu bisa mendapatkan inspirasi yang ingin kita sampaikan dari novel yang bertemakan hijrah gitu. Dan yang keempat itu adalah keseimbangan antara drama dan inspirasional. Ini artinya tujuan kita untuk membuat sebuah novel bertemakan hijrah selain untuk memberikan inspirasi hijrah, memberikan nilai-nilai spiritual, nilai moral dari novel kita, juga tetap harus mempertimbangkan unsur hiburan ya, unsur entertainment dari sebuah novel gitu. Jadi kurang lebih jadi itu ya terakhir kayak pembahasan mengenai novel yang bertemakan hijrah ya. Ya tadi seperti saya jelaskan ke Kak Nenolman tadi ya, bahwa nanti saya akan buat potongan cuplikan video dari live ini mungkin beberapa hari ke depan ya. Nanti saya akan secara bertahap saya masukkan di akun saya, di akun TikTok saya, sehingga teman-teman yang sudah follow akun saya harapannya bisa mendapatkan ini ya di FYP teman-teman, video-video saya, video-video saya mengenai semua live-live saya, termasuk juga live saya malam ini ya mengenai novel yang bertemakan hijrah ya, baik bagi penulis maupun bagi pembaca gitu. Jadi yang mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan manfaat ya dari yang penjelasan yang saya sampaikan di pembahasan live kali ini gitu. Demikian ya teman-teman, terima kasih ya atas perhatiannya. Udah cukup malam juga ya, mohon maaf tadi agak lambat mulainya, 3/4 jam lebih lambat ya, jam 10:04 dari biasa setengah 10. Ya mudah-mudahan besok kita bisa live lagi sesuai waktu ya, on time ya. Mudah-mudahan saya tidak ada kegiatan lain sehingga bisa mulai setengah 10 dan jam 11 sudah bisa selesai ya. Dan untuk malam ini mohon maaf harus selesai sekitar jam 12. Semoga tetap memberikan manfaat bagi teman-teman semua gitu. Demikian teman-teman, terima kasih ya atas perhatiannya pada live kita malam ini mengenai novel yang bertemakan hijrah. Insya Allah saya besok akan bahas novel yang bertemakan religi Islami lainnya ya. Lagi-lagi terkait dengan insya Allah 10 hari lagi kita sudah memasuki bulan Ramadan ya, sehingga kita harus bisa meningkatkan ilmu ataupun juga pemahaman kita mengenai agama Islam, tidak saja melalui buku-buku agama, tapi juga bisa melalui novel-novel yang bertemakan agama ataupun novel-novel yang bertemakan religi Islam gitu. Jadi demikian teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Selamat istirahat ya, semoga bisa beristirahat dengan baik. Sekarang besok pagi bisa beraktivitas normal kembali baik di kantor ataupun di kampus gitu. Demikian teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam.